Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Lasmana Putra dengan NIM 245211151 dari kelas 1D Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan membahas tentang hubungan antara usaha industri di bidang konveksi dengan maqasid syariah. Di sini saya akan melafalkan dua surat dari Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 168 dan surat Al-Baqarah ayat 262. Masuk surat yang pertama, yaitu adalah surat Al-Baqarah ayat 168 yang berlafal A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah kamu makanan yang halal dan baik bagimu di muka bumi ini, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Arti di situ terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 168, yaitu adalah kita sebagai manusia harus makan makanan yang halal yang ada di muka bumi ini, dan kita tidak boleh mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan adalah musuh yang nyata bagi umat manusia. Memasuki surat yang kedua, yaitu adalah surah Al-Baqarah ayat 262 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adallahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka tidak mengiringi apa harta yang diinfakannya itu dengan menyebut-nyebutnya, dan tidak pula menyakiti hati si penerima, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran di antara mereka, dan tidak pula mereka bersedih. Ayat tersebut mengandung bahwa kita sebagai umat Islam harus menyisihkan harta kita dan menginfakkannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita jika menginfakkan, maka kita akan mendapatkan pahala dan akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan membahas tentang hubungan industri konveksi dengan maqasid syariah. Industri konveksi di Indonesia telah berkembang pesat dan menjadi salah satu sektor penting dalam perekonomian. Konveksi industri di Indonesia diperkirakan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian pada tahun 2024. Meskipun mempertahankan perlawanan, Kementerian Perindustrian menyatakan pada triwulan pertama tahun 2024, sektor tekstil dan pakaian jadi tumbuh masing-masing sebesar 5,90% dan 2,64%. Namun, ada kekhawatiran bahwa hingga akhir tahun, hingga 70% industri kecil dan menengah di sektor konveksi dapat terancam tutup akibat masuknya produk impor. Secara keseluruhan, industri pengolahan berkontribusi 19,28% terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, dalam menjalankan usaha ini, penting untuk mempertimbangkan maqasid syariah yang berfungsi sebagai pedoman moral dan etika dalam bisnis. Maqasid syariah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat dengan menjaga 5 aspek utama, yaitu untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Dalam konteks konveksi industri, berikut adalah analisis lebih spesifik tentang bagaimana usaha ini dapat sejalan dengan maqasid syariah. Masuk ke aspek yang pertama, yaitu menjaga harta. Usaha konveksi ini berkontribusi pada perekonomian masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan. Dengan memproduksi pakaian berkualitas, industri ini membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Namun, penting bagi pelaku usaha untuk mengelola sumber daya secara efisien, yaitu penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan, dan proses produksi yang efisien dapat mengurangi pemborosan dan berdampak negatif terhadap lingkungan. Lalu, menetapkan harga yang adil. Penetapan harga yang wajar dan transparan akan menjaga kepercayaan konsumen serta memastikan bahwa produsen mendapatkan keuntungan yang layak tanpa mengeksploitasi konsumen. Masuk aspek yang kedua, yaitu menjaga jiwa. Pakaian tidak hanya berfungsi sebagai penutup tubuh, tetapi juga sebagai identitas. Dalam konteks maqasid syariah, konveksi industri harus memperhatikan yang pertama, yaitu adalah kesesuaian produk dengan syariah. Artinya, memproduksi pakaian yang sesuai dengan norma-norma Islam, seperti menutup aurat dan tidak menggunakan bahan yang haram. Lalu, kesehatan dan keamanan produk. Membantah bahwa produk yang dihasilkan tidak mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan konsumen. Masuk ke aspek yang ketiga, yaitu menjaga akal atau hifz al-aql. Industri konveksi
juga harus memperhatikan aspek pendidikan dan informasi kepada konsumen. Hal ini dapat dilakukan melalui yang pertama yaitu adalah edukasi konsumen, memberikan informasi tentang cara merawat pakaian agar lebih awet serta dampak lingkungan dari industri tekstil. Inovasi produk yaitu meluncurkan produk yang tidak hanya menarik tetapi juga mendidik seperti pakaian dengan pesan moral atau sosial. Masuk aspek yang keempat yaitu adalah menjaga keturunan. Dalam konteks menjaga keturunan industri, konveksi dapat berkontribusi melalui pendidikan keterampilan, yaitu memberi pelatihan keterampilan menjahit kepada generasi muda agar mereka bisa mandiri dan berkontribusi pada perekonomian keluarga. Produksi pakaian anak yang berkualitas. Memproduksi pakaian anak yang berkualitas, anak-anak yang aman dan nyaman digunakan serta mendukung perkembangan mereka. Lalu yang terakhir adalah etika berbisnis dalam transaksi. Dalam setiap transaksi bisnis, prinsip keadilan harus diterapkan, yaitu adalah ada akad yang jelas, yaitu menyusun kontrak atau kesepakatan yang jelas antara produsen dan konsumen untuk menghindari kesenjangan di kemudian hari. Transparansi dalam berbisnis, memberikan informasi lengkap mengenai produk, termasuk bahan baku dan proses produksi. Jadi kesimpulannya adalah hubungan antara usaha industri konveksi dan makosid syariah sangatlah penting untuk mencapai kesejahteraan umat dengan menerapkan prinsip-prinsip makosid syariah. Dalam prinsip tersebut, setiap aspek operasionalnya, mulai dari produksi hingga pemasaran konveksi industri tidak hanya memenuhi kebutuhan pakaian masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pelaku usaha di bidang konveksi perlu menyadari tanggung jawab mereka dalam menciptakan produk-produk yang tidak hanya berkualitas tetapi juga harus sesuai dengan syariat-syariat Islam demi kemaslahatan bersama. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.